siang teman-teman. Selamat datang di mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif pertemuan keempat. Kita hari ini akan membahas, setelah sebelumnya di materi pertemuan kemarin kita membahas terkait macam-macam data, baik itu data di penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Untuk hari ini dengan setting tempat yang berbeda dan juga saya coba dengan suasana yang berbeda juga, saya akan mencoba menyampaikan ke teman-teman bagaimana perbedaan-perbedaan dari setiap penelitian, metode penelitian, baik itu kualitatif, metode penelitian kuantitatif, dan juga metode penelitian kombinasi. Nah, di sini teman-teman perlu halnya untuk mengerti, untuk memahami apa saja yang termasuk dalam penelitian kuantitatif. Yang termasuk dalam penelitian kuantitatif adalah metode survei dan eksperimen. Dan yang kedua, jenis metode penelitian kedua yaitu kualitatif adalah beberapanya adalah fenomenologi, grounded theory, etnografi, studi kasus, dan studi naratif. Itu pun juga teman-teman ketika sudah memahami dua jenis tadi, kualitatif dan kuantitatif, juga harus mengetahui metode penelitian yang ketiga, yaitu mengkombinasikan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kombinasi ini yaitu bisa dibedakan dengan bentuk sekuensial atau kombinasi berurutan. Lalu juga ada jenis metode penelitian kuantitatif dengan modal kombinasi campuran. Nah, model kombinasi penelitian yang pertama, metode penelitian kombinasi pertama, yaitu bagaimana menggunakan urutan pembuktian dan juga urutan penemuan. Itu yang pertama. Yang kedua, model concurrent sequential experiment atau concurrent atau campuran yang kedua yaitu concurrent triangulation, yaitu jenis metode campuran yang mencampurkan antara metode kuantitatif dan kualitatif secara berimbang. Tetapi juga ada yang embed concurrent, yaitu campuran kuantitatif dan kualitatif yang tidak seimbang. Bisa saja salah satu metode penelitian itu lebih dominan, baik itu metode penelitian kuantitatif maupun metode penelitian kualitatif. Nah, perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif menurut Prof. Hendra Voss dan Gell pada tahun 1889 pernah menyampaikan bahwa berbagai jenis penamaan terhadap jenis-jenis penelitian secara tradisional dan juga beberapa metode-metode baru, atau bisa dikatakan bagaimana distingsi dan relasi-relasi yang berlawanan antara baik itu jenis penelitian positivistik terhadap post-positivistik dan juga jenis-jenis lainnya seperti jenis penelitian saintifik terhadap jenis penelitian kesenian atau seni artistik. Dan yang berikutnya juga jenis penelitian yang sudah terkonfirmasi dengan penelitian discovery atau penemuan. Dan jenis-jenis dua jenis penelitian berbeda ini seringkali dibedakan dan juga akan sulit untuk memadukan antara keduanya. Bisa saja salah satu jenis penelitian ini akan lebih dominan, tetapi juga bagaimana pembedaan antara jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif ini seringkali digunakan dengan berbagai macam cara, yang tentunya digunakan untuk membedakan cara-cara yang berbeda antara kedua jenis penelitian ini. Nah, tentunya teman-teman pahami bersama perbedaan antara jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif itu tidak hanya menggunakan jenis metode yang berbeda, jenis cara pencarian data yang berbeda, tetapi juga bisa mengakibatkan
luaran data yang diterima dan dihasilkan oleh peneliti sebagai hasil dari proses penelitian mereka tentunya akan berbeda. Mereka bisa saja akan menemukan data yang cukup mendalam melalui penelitian kualitatif, tetapi ketika mereka membutuhkan jumlah data yang banyak, mereka tidak bisa serta-merta melakukan itu dengan penelitian kualitatif. Inilah tawaran-tawaran berbeda yang ditawarkan oleh jenis penelitian kuantitatif yang bisa memudahkan para peneliti untuk mendapatkan data dalam jumlah yang banyak, dan bagaimana jumlah yang banyak ini bisa didapatkan data baik itu melalui metode keterwakilan oleh sampel ataupun juga jika jumlah itu menurut peneliti itu bisa dicapai keseluruhan datanya, mereka bisa saja menggunakan populasi dari keseluruhan data itu. Nah, inilah mengapa dalam penelitian kualitatif teman-teman bisa mengeksplorasi dan juga membutuhkan pemahaman terhadap rumus dan juga pakem-pakem yang harus diketahui dibandingkan mungkin kalau penelitian kualitatif teman-teman tinggal memiliki pemahaman teoritis yang mendalam, dan nantinya pemahaman teoritis itu bukan serta-merta harus sebuah pemahaman teori yang mutlak teman-teman gunakan. Bisa saja itu adalah pemahaman yang akan menyesuaikan dengan kondisi real. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, jika Anda sudah menggunakan sebuah jenis teori atau pakem-pakem yang sudah baku, apapun kondisi di lapangan, itu Anda tidak boleh lepas dari teori yang sudah Anda gunakan. Nah, itu sedikit cara untuk membedakan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, perlu kita mengetahui fokus kita hari ini untuk melihat metode kuantitatif. Karena jika dikatakan metode kuantitatif ini adalah sebuah metode yang tradisional dan memang sudah cukup lama digunakan sebagai sebuah metode penelitian. Apakah karena metode penelitian kuantitatif ini digunakannya semenjak mulai dipercaya jenis-jenis ilmu pengetahuan positifistik yang tentunya membutuhkan pemikiran yang sistematis, dan juga bagaimana pemikiran yang sistematis ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah metode yang ilmiah, dan juga bagaimana sebuah penelitian itu bisa diaplikasikan secara berulang oleh orang berbeda. Inilah mengapa dalam penelitian kuantitatif baik yang berbentuk survei ataupun eksperimen, bagaimana sebuah hasil penelitian itu jika dipertanyakan kembali, digunakannya adalah dengan cara menelusuri kembali cara peneliti itu untuk mencari datanya, dan juga bagaimana metode-metode pencarian atau metode pencarian sampelnya apakah dianggap sudah mewakili, ternyata jika tidak mewakili dari keseluruhan populasi, nah itu yang akan menjadi pertanyaan kembali dan menjadi kelemahan penelitian tersebut untuk bisa dikoreksi kembali pada penelitian berikutnya. Inilah mengapa bisa kita katakan bahwa sebuah metode kuantitatif ini adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan peneliti terhadap populasi ataupun sampel dari populasi tertentu, dan bagaimana cara peneliti itu mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data dalam penelitian kuantitatif tentunya menggunakan metode analisis statistik, dan tujuan pencarian data dalam penelitian kuantitatif itu adalah untuk menjawab atau menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Bagaimana hipotesis awalnya dan juga bagaimana hipotesis jawab daripada hipotesis awal itu sendiri. Kembali kita harus melihat metode kuantitatif berdasarkan filsafat positivisme. Bagaimana filsafat positivisme itu memandang bahwa realitas atau gejala atau fenomena yang diteliti bisa diamati, terukur, dan dapat diklasifikasikan berdasarkan
kausal yang tentunya bebas nilai dan relatif tetap. Disinilah mengapa dalam filsafat positivisme ini peneliti harus punya jarak dan tidak boleh peneliti ikut campur terhadap objek penelitiannya. Nah, itulah mengapa dalam penelitian kuantitatif itu apapun yang diteliti harus bisa diamati dengan panca indera manusia. Dan hal inilah yang menjadi, saya katakan, sebuah kelemahan ketika sebuah objek penelitian tidak bisa dilihat dengan panca indera manusia, baik itu dalam bentuk hal yang abstrak, dalam bentuk hal-hal yang memang ranahnya adalah ranah pemikiran, ataupun secara abstraksi itu tidak bisa serta-merta diwujudkan dalam wujud tertentu, baik itu dalam bentuk ideologi, pemahaman-pemahaman, dan biasanya memang pemahaman ini adalah mewakilkan baik itu karakter seseorang, kepribadian seseorang. Ini yang tidak bisa serta-merta dikuantifikasikan. Bagaimana pengukuran dalam penelitian kuantitatif itu digunakan oleh peneliti? Dalam pengukuran ini digunakan dengan instrumen-instrumen pengumpulan data. Jika kita lihat bagaimana penelitian kuantitatif itu bisa mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian, dan juga bagaimana peneliti kuantitatif bisa membatasi dari variabel-variabel penelitian itu dengan beberapa variabel penelitian saja, baik itu variabel yang memang terikat terhadap data, dan memang variabel itu berdiri sendiri, bisa dikatakan sebagai variabel terikat, tetapi juga bagaimana variabel yang bebas akan terpengaruh dengan variabel terikat. Nah, inilah yang berusaha untuk dicari oleh peneliti kuantitatif itu. Ambillah contoh, misalnya sebuah peneliti mengambil objek penelitian terhadap sekelompok orang yang diteliti terkait dengan variabel motivasi kerjanya, dan juga yang berikutnya terkait bakat, kepemimpinan, dan lain-lain. Gejala dalam penelitian kuantitatif tentunya melihat bagaimana sebab dan akibatnya. Dalam hal ini bisa saja segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Ketika peneliti kuantitatif juga merumuskan judul-judul penelitian mereka, bisa saja mereka menggunakan sistem kebahasan secara eksplisit maupun implisit terkait dengan pengaruh variabel itu. Apakah variabel itu memang adalah variabel yang independen atau terkait dengan sebabnya, atau bicarakan variabel yang terikatnya, ataupun variabel yang dependen atau variabel bebas, ataupun variabel akibatnya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bebas nilai. Nah, ini yang penting teman-teman pahami. Bebas nilai yang dipahami ini adalah hasil penelitian kuantitatif bersifat netral dan objektif, karena tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawa peneliti. Peneliti benar-benar tidak boleh ikut campur dengan apapun yang ada real terhadap data mereka, apapun yang ditelitinya maupun apa saja yang disampaikan oleh responden melalui sarana kuesioner yang dijawab. Mengapa dikatakan sebuah penelitian kuantitatif itu bebas nilai? Karena memang sebagai seorang peneliti, dengan cara mereka mengambil jarak terhadap objek penelitian mereka bisa menggunakan metode seperti baik itu dengan jenis-jenis tes yang berbeda, dan mereka bisa mempertanggungjawabkan data-data yang mereka cari, yang mereka teliti sebagai sebuah data yang saintifik, sebagai data ilmiah, karena data itu adalah data yang objektif sebagaimana adanya. Ambillah contoh ketika 10 peneliti yang berbeda
Jika mereka tetap menggunakan instrumen yang sama, tentunya mereka akan menghasilkan data yang sama. Inilah yang bisa dijelaskan bahwa data yang objektif itu adalah data yang memang menggambarkan sebagaimana data itu adanya. Dan ketika peneliti yang berbeda pun dengan cara penelitian kuantitatif yang sama, tentunya akan menghasilkan hasil yang sama juga, karena objek penelitiannya sama, metodenya pun sama. Nah, jika misalnya gejala-gejala yang diteliti bukanlah sebuah gejala yang homogen, gejala yang selalu dinamis, inilah yang akan mempersulit dari para peneliti kuantitatif, karena bagaimanapun juga sebuah gejala yang diteliti oleh penelitian kuantitatif harus bisa menjadi sebuah gejala yang relatif tetap. Berbeda halnya jika penelitian kualitatif teman-teman lakukan, seberbeda apapun gejalanya, itulah yang menjadi keberagaman data dalam penelitian kualitatif. Dengan semakin beragamnya data yang teman-teman dapatkan dalam penelitian kualitatif, tentunya akan menghindarkan teman-teman sebagai peneliti kualitatif terhadap data-data ataupun terhadap kejenuhan data. Bagaimanapun juga sebuah penelitian kualitatif dengan cara mereka mencari data yang semakin beragam, harapan mereka adalah untuk menghindari kejenuhan data itu bisa tercapai. Dalam penelitian kuantitatif, kembali kita akan berfokus kepada penelitian kuantitatif, bagaimana pemberlakuan penelitian kuantitatif terhadap populasi dan ataupun sampelnya. Sebisa mungkin sampel yang diambil dari keseluruhan jumlah populasi harus bisa menjadi sebuah gambaran representatif terhadap populasi tersebut. Dan dalam penelitian kuantitatif juga, proses penelitian kuantitatif dilaksanakan menggunakan paradigma deduktif, di mana untuk menjawab perumusan masalah menggunakan konsep ataupun teori yang dapat dirumuskan menjadi sebuah hipotesis. Hipotesis inilah yang harus diuji melalui proses pengumpulan data di lapangan. Nah, proses pengumpulan datanya pun membutuhkan instrumen penelitiannya. Data yang sudah dianalisis secara kuantitatif menggunakan statistik, baik itu jenis statistik deskriptif maupun statistik inferensial, bisa digunakan untuk menyimpulkan hipotesis, apakah hipotesis itu terbukti ataupun tidak. Inilah mengapa ketika teman-teman merumuskan hipotesis tidak bisa secara serampangan, sembarangan, dan teman-teman juga harus bisa membedakan mana variabel bebas, mana variabel terikat, ataupun mana variabel yang menjadi penyebab dan juga variabel yang menjadi akibat dari relasi-relasi antar variabel ini. Nah, dari relasi antar variabel ini, teman-teman bisa menentukan seperti apa hipotesis yang ingin digunakan sebagai salah satu bentuk mengkuantifikasikan rumusan masalah yang sudah teman-teman tuliskan dalam bentuk pertanyaan. Berbeda halnya jika dalam penelitian kualitatif, teman-teman bisa dengan mudah menuliskan apa saja rumusan masalahnya, apa saja bentuk-bentuk rumusan masalah yang teman-teman narasikan dalam sebuah pertanyaan. Dan cara untuk merumuskan pertanyaan dalam rumusan masalah itu tinggal teman-teman mencari saja apa saja latar belakang yang sudah ada teman-teman tuliskan sebelumnya, dan juga barangkali beberapa kalian sudah punya ketetapan teoritis yang sudah cukup kuat, bisa saja rumusan penelitian dalam penelitian kualitatif itu mengambil dari teori yang sudah dipercaya ini. Inilah mengapa
dalam penelitian kuantitatif, kita kembali ke pembahasan jenis penelitian kuantitatif ini. Bisa saja sebuah sampel diambil secara acak dan kesimpulan dari hasil penelitian itu digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Tetapi kembali harus teman-teman ketahui bahwa sampel itu harus bisa menjadi representasi dari keseluruhan populasi. Dalam hal ini bisa teman-teman lihat bagaimana metode kuantitatif itu bisa dibagi menjadi dua. Menurut Profesor Dr. Sugiono yang saya gunakan di sini bukunya, bagaimana perbedaan penelitian kuantitatif baik itu dalam metode eksperimen maupun survei. Dalam penelitian eksperimen, metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh tertentu terhadap kondisi yang terkontrol. Inilah mengapa Creswell menyatakan bahwa penelitian eksperimen digunakan untuk mencari pengaruh tertentu terhadap pemahaman-pemahaman atau kondisi-kondisi ataupun fenomena-fenomena yang sudah ada. Bagaimana juga fenomena itu sendiri, meskipun dalam penelitian kuantitatif sebagaimana sudah saya sebutkan tadi adalah kondisi yang sudah sebagaimana ada mestinya, tetapi bagaimana kondisi real yang sudah ada ini bisa saja diskenariokan dengan cara-cara tertentu oleh peneliti kuantitatif dengan metode yang sudah mereka pahami, baik itu teorinya juga, untuk bisa mendapatkan hasil tertentu, apakah ada respon tertentu terhadap objek penelitian mereka. Ini jika kita melihat dari objek ataupun penelitian yang dalam bidang ilmu pengetahuan sains, yang biasanya melihat bagaimana suatu objek berbeda dengan cara melihat dari sudut pandang sosial. Melihat dan biasanya sudah ada hukum-hukumnya, sudah ada rumus-rumus yang sudah digunakan, dan bagaimana penggunaan rumus ini sudah dipercaya pasti akan menghasilkan hasil-hasil tertentu jika suatu fenomena, suatu objek penelitian ini sebagaimana mestinya. Ambillah contoh di latar belakang saya di belakang ini, bagaimana bahan-bahan plakat ini, misalnya apakah bahannya dari plastik ataupun dari kayu. Bagaimana metode penelitian eksperimen ini ingin misalnya melihat bagaimana respon sebuah benda kayu ini jika digunakan variabel penelitinya itu adalah misalnya adalah api. Misalnya jika kayu dibakar dengan api, bagaimana apakah akan terbakar sampai habis ataupun hanya menciptakan bercak-bercak hitam sebagai tanda bahwa kayu ini sudah terbakar hingga gosong. Nah, ada pakem-pakemnya yang harus dipahami dan juga rumus-rumus mengapa sebuah objek seperti kayu itu jika dihadapkan dengan benda seperti api itu bisa menjadi sebuah objek yang terbakar gosong. Apakah ada proses-proses yang melatar belakanginya, dan disinilah penelitian eksperimen ini bekerja. Yang kedua, jenis kedua adalah jenis penelitian survei. Nah, inilah yang bisa saya katakan dalam penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan, baik itu ataupun dominan pada penelitian sosial juga menggunakan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan penelitian eksakta juga pasti akan menggunakan metode penelitian survei ini. Tetapi teman-teman di sini bisa ketahui bahwa penelitian survei itu sendiri digunakan kepada populasi yang memang jumlahnya besar ataupun populasi yang jumlahnya sedikit, dan data yang diambil adalah, jika populasi misalnya besar, adalah data yang sudah diambil sampelnya, yang diharapkan sampel ini adalah sampel menjadi keterwakilan dari jumlah populasi yang besar ini. Bagaimanapun cara pengambilan sampelnya nanti kita akan pelajari dalam pertemuan berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa ketahui bahwa dalam penelitian survei sangat relevan untuk melihat bagaimana
tidak hanya keterwakilan sampel terhadap jumlah populasi, tetapi juga bagaimana data yang diambil dari sampel ini bisa menunjukkan kejadian populasi yang bisa dikirakan apakah ini kejadian yang relatif, distribusi, ataupun menunjukkan hubungan-hubungan antara variabel, baik itu hubungan variabel sosiologis maupun hubungan variabel psikologis. Inilah mengapa dalam penelitian survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Mengapa tidak di sini dikatakan penelitian survei dikatakan tidak mendalam? Karena mereka terbatas terhadap apa variabel yang ingin dicari, apa indikator dari pecahan-pecahan variabel yang ingin mereka cari ini, dan juga mereka benar-benar membatasi sudut pandang penelitian itu terhadap satu sudut pandang variabel saja. Tidak bisa mereka seperti penelitian kualitatif yang secara serampangan mungkin bisa secara bebas mengambil sudut pandang manapun asalkan data itu bisa mendukung keberagaman terhadap permasalahan penelitiannya. Tetapi berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif. Melalui metode pengamatan yang tidak mendalam ini bisa memudahkan peneliti untuk melakukan skema kontrol seperti halnya penelitian eksperimen. Tetapi juga meskipun pengamatannya tidak mendalam, penelitian itu bisa menghasilkan suatu bentuk generalisasi yang bisa lebih akurat jika sampel penelitian kuantitatif ini menjadi representasi keseluruhan dari populasinya. Inilah mengapa nantinya di tugas yang saya harapkan teman-teman kerjakan secara individu di pertemuan kita hari ini, menjelang penutup dari pertemuan kita hari ini, saya harapkan teman-teman melihat ataupun mencari bentuk-bentuk penelitian apa yang bisa menunjukkan perbedaan antara penelitian eksperimen dan penelitian survei. Silakan teman-teman mencari dua jenis artikel ilmiah. Kalau dibatasi hanya penelitian keilmuan sosial, mungkin akan menyulitkan teman-teman. Tetapi saya harapkan di sini teman-teman mencari dua jenis bentuk penelitian yang sudah berbentuk tulisan artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan dalam sebuah jurnal ilmiah. Teman-teman cari dua buah jenis ini, nanti teman-teman bisa mengupload dua jenis ini ke link Google Form yang akan saya kirim. Formatnya nanti akan saya kirim di WA Group komunikasi kita, dan nanti di Google Form teman-teman harus mengupload dua jenis file, yaitu file pertama adalah jenis penelitian eksperimen, dan jenis penelitian kedua adalah jenis penelitian survei dalam penelitian kuantitatif. Harapannya di sini adalah tujuan penugasan ini teman-teman bisa melihat perbedaannya apa dari kedua jenis penelitian kuantitatif ini, dengan bisa menentukan, memahami dua jenis perbedaan yang berbeda ini. Harapannya nanti juga teman-teman bisa menentukan diri ketika ingin melakukan penelitian kuantitatif. Tidak hanya serta-merta teman-teman hanya menyatakan bahwa jika saya melakukan penelitian kuantitatif saya hanya akan menggunakan penelitian survei, tetapi bisa saja teman-teman menggunakan metode penelitian eksperimen. Ambillah contoh cukup banyak bagaimana tayangan-tayangan lokal, bagaimana video-video yang sudah pernah dipublikasikan di khalayak terkait bagaimana pelaksanaan atau cara-cara orang melaksanakan eksperimen sosial.
dalam melakukan eksperimen sosial terhadap suatu masyarakat ataupun kelompok orang tertentu, pasti mereka sudah punya pemahaman awal. Jika kita melakukan suatu kondisi ini secara normal, bagaimana responnya? Bisa saja mereka responnya biasa saja, tetapi jika kita mengkondisikan suatu kondisi yang kita sudah skenariokan tertentu seperti ini, apakah ada perbedaan respon terhadap orang-orang yang kita gunakan sebagai objek penelitian eksperimen ini? Nah, ini yang saya harapkan nanti teman-teman bisa barangkali bisa menjadi kasana baru, menjadi sebuah inspirasi baru bagi teman-teman yang barangkali berminat terhadap metode penelitian kuantitatif, bahwa penelitian kuantitatif itu tidak hanya dilaksanakan melalui metode survei ini saja, bisa saja juga digunakan dengan metode eksperimen ini, tapi juga kita menyesuaikan dengan kajian-kajian keilmuan sosial yang kita miliki dan juga teori-teori yang kita pahami bersama. Oke, sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita hari ini di metode penelitian kuantitatif. Jika ada yang menarik dari yang saya sampaikan di sini, silakan kalian share video ini. Jangan lupa like, pencet tombol like, subscribe jika teman-teman belum subscribe, dan juga tonton video saya lainnya yang barangkali bermanfaat untuk teman-teman. Oke, terima kasih.